Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Kau dawai Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega hari Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu, doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus uniknya ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali. Jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja sampai cek itu sekarang masih saya simpan tulisan tangannya Mbah Mun. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam, dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jaga Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting, kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu di dosa paten pinaten. Caranya ya aku kudu rukun Mbak Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teng ngersa para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teng pernah Pak D kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalem kalian Pak D Idris kersane mboten diamuk Pak Sukron. Niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Amak kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus nggih kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini enggak boleh dilatih difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa? Kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mukmin qiyamuhu billail. Atau syaraful mukmin qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud. Aku ora wali kota, aku ora kiai gede, aku ora mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Terus mengke Menteri Keuangan ki kepenak, Menteri Wadus Wau Masanas ki kepenak, mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ndak asik dengan tahajud, ndak asik dengan sujud, penggaweane demo nuntut pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kula nate matur teng Ki Hasib putranipun Bawah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gus Ipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu melarat santri mergo sholat.
Sing lamar sugih mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Tahu dawuh Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud. Saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid. Banil masjid, sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu, mungkin bangga untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dah dilatih, keilmuan itu dilatih, sehingga barokahnya itu juga nuro yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nuro yamsi fil madaris wala fil muasasa wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan. Mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu propo. Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nurayam sibihi finnas. Teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Ya, terus target kula, target saya itu kepengen yang Islam niku punya nurayam sibihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud. Akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI. Di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran. Punya kebutuhan sujud, bikin masjid, padahal zaman itu belum, mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap. Lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nuro yamsi bi finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau sajane nggih radi susah jadi kiai gede nggih susah. Susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nuro yamsi bihi napa finnas. Nggih bapak kula niku akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu di antara dawuh yang diingat-ingat itu nur aku soleh-solehku dhewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrub ila Allah kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan tuh gampangnya masya Allah. Sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Bamun itu jadi santri lebih ikhlas dibanding kiai. Kok sakit ya? Gue nak jadi santri, oke, sopo buat cucuk. Tapi nak jadi kiai, kok saingan. Karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rilek-rilek mawon terus yang terakhir ini kalau buatan lami-lami. Kalau cerita tentang iltiza dan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz. Dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltiza dan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli.
Itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial. Sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltiza dan akliyah, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illallah satu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kesaksian itu hanya ada 3. Satu, kesaksiannya Allah, tentu gak tertandingi. Kedua, kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga, kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor 1 itu ahlul ilm, ulul ilm. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadhil makhluqat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme. Sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasta bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu innama kanal kital haisul taqon nas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'duhum ba'du fatafawadu fil hadis wal munazaah falam yukallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakhulafi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang, Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang, sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita tidak perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal bin Muhammad itu bener di. Ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih. Kita titip uang juga di Muhammad. Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpin kan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal ndak, berhala-berhala ndak, Lata Uzza ndak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli, setelah itu jenengan kecewa dengan saya, entah urusan politik, entah urusan ekonomi, sampai tidak bisa membuang logika anda itu tidak bisa. Sampai bisa enggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi, penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhlut. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme ini hilang. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng, rapati sosial, ya tetap Islam. Mereka iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makbul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltidatan aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Makanya dulu Nabi itu
Urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan tuh mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis, angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 tuh nisbatul far'i ilal asli. Semuanya tuh dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu farbun. Bu angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad kul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih, penak jadi kiai. Sering diundang ning wali kota disangoni. Ono kiai sing ra disangoni terus rapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning ndi dihormati din. Engko sing rapati dadi top terus rapati bangga mbek Islam. Tapi kalau dilatih iltizazan aqliyan, apapun kondisinya, mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltizazan aqliyan. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah. Bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun. Walam amna'hu syai'an min mali. Wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun. Wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat mboten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abihada min madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu ini. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos, bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum nopo khusus. Ada kejadian lagi, imro'atun melapor ke Nabi, dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq, ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik, lima dalam takun kadzalik khina hamalat katis ata asyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. Lima dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyi'atul khuluq. Lima dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha. Khina sahirat laka lailaha wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan, fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? Lima dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis ata syurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya gak ngaku jasanya orang tua? Lima dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Lima dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa azma'at laka naharu. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltizaz dan aqlian, supaya agama ini dikaumi yaqilun, dikaumi yatafakkur. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Bul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Kok nak disangoni, terus suatu saat rah disangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Soalnya agama kalau dijual sosial itu ribet, karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam
Karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastadzinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mah, suruh sini." Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini dipersek, saya ini. Kata Nabi, ngendikan pertama itu, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab, walan nas tuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya minaz zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khairul min sufla, tapi prestasi dadi kiai entuk ora tau memberi. Ya sama seperti yang dawuh Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya ke aku itu soleh-solehku dhewe tak golek ridane pangeran, tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Pak Hamid itu sembunyi ditanya sama Pale kok sembunyi kayak ngenopo. Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 1.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Mbah Hamid ati kei dhuwit macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Mbah Hamid. Engko ora ana gunane, ya dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimedhiti wong ya enak. Mergo 1.000 njaluk swarga atuk sira salam templek gak nuntut apa-apa kan? Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiahnya. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak rautang. Mergo nak seneng ku macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Nak sering dolan malah sampean isin perkara juga delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu tuh ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'taka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, dat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, dat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangane murahan. Sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah, ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa.
Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah ndak lupa. Kula nate ngalami wusul niku teng Ka'bah bar donga. Sampai 2 hari pe donga mboten saged. Mergo isin be pangeran wingi ya ijek eling apa tak baleni meneh. Itu jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ighfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng donga, dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena enggak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun ada iltidzatan aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang di bojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita, jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng, padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran, jadi santri kowe paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham no, jebule santri murah paham kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltidzatan aklian. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman, itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa? Iltidzatan akliyah. Nggih ngoten mawon, kula niki bagian logika, kula kepengin jengben mboten usah kula Mas Mamak, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Wingi mun kula sukani kitab Khilatul Auliya, dadi akan daftar. Niku 8 jilid. Niku belajar sak jilid mun dadi wali. Napa malih nak 8 napa? Jilid itu sakit bersaing kalian baik ini. Terus sama-sama kalau suka kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtadha Az-Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriyah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini nak nyarai itu semuanya ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah dzal furqana ala abdihi yakuna lil alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Sedanten keluarga besar Bapak Kawula, sedanten kampung mriki ingkang hadir ingkang kula hormati, semua hadirin hadirat ingkang kula hormati. Tadi kula ngisi di Mbah Mabrur niku abahnya guru saya. Niku 33 menit. Jadi kira-kira di sini nggih pinten menit? Saya kemarin dengan Ganjar itu gubernur Jawa Tengah itu malah 7 menit karena apa ya, tak anggap iman itu kan sudah mulai kecil sampean kok ijek mulang itu piye. Jadi kalau singkat itu artinya saya percaya iman sampean sudah apa? Benar. Kalau ngajinya lama nanti kalau sampean nggak paham diulang suwi orang paham itu. Tapi kalau sedikit nanti 7 menit sampean nggak paham, sing salah Gus mulang mau 7 menit mulane nggak paham. Tapi gini ya, kalau tentu punya kenangan banyak terhadap komunitas ya atau kampung sini. Yang diajarkan para nabi adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kalau ada satu keluarga, misalnya saya ini putra Kiai Nur Salim kelahiran sini, itu harus pakai satu identitas saja. Misalnya saya kenal bapak itu orang yang hafal Quran. Jangan pakai status-status yang lain, nanti jadi repot. Misalnya sampean di bapak Suga eling Sugiye, di bapak Melarat eling Melarate, di bapak kasus eling kasusnya, itu nanti jadi repot. Inginnya Allah semua orang hanya pakai status, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang status permanen. Sampean soal Allah itu sekalipun presiden itu tidak siapa-siapa, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ajaran Nabi yang abadi diantaranya adalah saksikan bahwa saya adalah Abdullah wa Rasuluh, saya ini hamba Allah. Nah, sekarang semua kerusakan di dunia itu dimulai dari merasa tidak sebagai hamba. Seorang dirjen atau menteri ketahanan pangan itu mesti ngira semua kecukupan pangan Indonesia itu karena dia.
kecuali dia pernah ngaji mungkin agak baik rasanya. Padahal andaikan petani itu tidak mau nanam padi, pinternya kayak apa menteri, tetap kita kurangan apa? Makan. Masalahnya ketika petani menanam padi terus itu biasanya karena nggak punya selera atau karena bodoh. Nah baru tanya bodoh itu mereka tidak nekuni profesi lain, nanam padi terus. Artinya ada padi banyak itu ya baru tanya orang bodoh. Makanya saya ini terkenal kiai pembela kaum bodoh. Karena kalau pinter terus nggak nanam padi itu nggak ada gunanya. Profesor ketahanan pangan kayak apa rapatnya, kalau nggak ada yang nanam padi mau apa? Menko Polhukam juga gitu, buat rapat untuk kestabilan tapi rasa masyarakat tidak terpol seliro, tersinggung sikit dadoan, tersinggung sikit carok. Apa gunanya kepintaran para Menko Polhukam kalau perilaku masyarakat gampang konflik? Jadi sebetulnya pengendali Indonesia itu kita semua. Maka sebetulnya yang pembantu presiden ya semuanya, yang jaga keamanan yang jenengan semua. Kalau nggak mudah konflik ya Indonesia nopo. Mungkin bedanya sampean dengan menteri keren sampean. Mereka digaji sampai sudah tidak butuh gaji. Jadi ini kelebihan yang kita harus bangga. Makanya saya kalau jadikan, saya pernah ditawarin jadi PNS Kemenak, saya nggak mau. Takut saya biasa tidak butuh gaji menjadi butuh apa? Gaji. Kan keren tidak butuh apa? Gaji. Nah ini penting saya utarakan supaya agama ini terkonsep secara permanen. Sehingga dalam tradisi ulama, agama ini tidak pernah dipasrahkan ke siapa-siapa. Karena yang ngurusi agama ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dalam satu dialek, Umar adalah orang yang sangat sukses dalam memimpin Islam sampai menaklukkan zaman itu sudah sampai Eropa Timur, sampai Asyirkul Aqsa. Sehingga kayak apa kerinduan orang sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga cerita mereka tidak kebayang kalau setelah Umar itu ada pemimpin yang sekali berumar. Sehingga Umar dipaksa dengan tanda kutip dipresur supaya bikin pengganti suksesi. Setiap Ibnu Umar anaknya jalan-jalan kemana-mana itu mesti masyarakat bilang gini, Mbok yo abah kamu itu bilang ada suksesi supaya pemimpin ini jelas tahapannya. Terus mereka bikin analogi itu kias. Kalau ada kambing 100, penggembalanya tinggal gelanggang, itu dianggap dolim, tidak ya dolim, pasti kocar kacir. Apalagi ini penggembala manusia. Kalau suatu saat Umar meninggal, itu pasti kacau. Umar sempat tertarik sama pikiran itu, sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti. Lama-lama beliau bangun terus bilang gini, tidak jadi kan. Agama ini yang punya Allah, jadi nggak boleh dipikir oleh Umar. Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, orang terbaik di dunia, dan tetap jalan. Karena yang ngurusi Allah. Makanya sekarang nggak ada wali songo. Mungkin zaman wali songo Panjunan tidak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustadz TPG, Islamnya lebih maju ketimbang zaman dipimpin wali songo. Bukan karena Ustadznya yang lebih hebat dibanding wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadznya kasus ya agama jalan. Oh, itu banyak cerita-cerita di TV Ustadz apa? Kasus agamanya juga jalan. Ada kiai ditangkap KPK, agama juga jalan. Karena agama ini nggak bergantung seorang kiai, juga nggak bergantung kemenak. Agama ini yang mendesain, yang menjaga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita paling modern itu Uni Soviet. Uni Soviet itu negara komunis. Ratusan tahun orang Islam dikooptasi di Uni Soviet. Tapi mereka Islamnya luar biasa, menyembunyikan Islamnya. Belajar tauhid di basemen, di tempat-tempat sembunyi. Ketika Uni Soviet hancur lewat Glasnost Perestroika itu langsung jadi negara Islam. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikooptasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya padahal dijajah Belanda 350 tahun. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai gelem mulang untuk bos, santri gelem mondok mergo kepalanya dicatat di negara sehingga dapat fasilitas. Oke, negara baik kita akui. Tapi itu nggak bagus bagi kita kalau terlalu bergantung. Karena biasanya kita berkontribusi kepada agama, sekarang mendapat dari negara untuk ngurus agama. Masalahnya bukan di ngurusnya, ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah. Nggak biasa imun ya, nggak biasa kebal. Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga.
Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia sekarang. Kenapa kok terbaik di dunia? Apa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar, satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Bunuh. Nah Indonesia boten, gedeng tanggane mau ngerasani tok, tinggu kegiatan itu. Ya ini gitu-gitu tok. Yang bisa nyantet ya tidak nyantet. Jadi biasa saja. Nanti kalau bodoh ya kosong-kosong lagi, nanti tukaran lagi ya gitu. Makanya kata Mbah Mun, kamu harus bangga jadi orang Indonesia. Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Dan Indonesia itu tepos silonya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi tepos siloro itu ditanamkan nenek moyang kita apa mengikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang ngurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita gadekan, mau kita berikan. Wah negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara zaman dulu. Meskipun kita menghormati negara, sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu kelangsungan kestabilan masyarakat Indonesia. Orang yang tidak suka konflik berarti membantu Menteri Pertahanan. Meskipun dulu kamu milih 01, dapatnya 02. Itu barokahnya Indonesia. Milih 1 dapat 2. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega hari Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus nantinya ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Dan kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali. Jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja. Sampai teks itu sekarang masih saya simpan. Tulisan tangannya Mbah Mun. Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus. Jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus PBNU, saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya PBNU udah kurang akal pakai tangannya Mbah Mun supaya agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang besar, biasa aja. Gak jenengan itu kan enak. Mau ngopi santai, mau melarat ya pantas, mau keliru ya pantas karena tidak kiai itu. Jadi enak lah. Jadi kiai itu kan tidak enak. Nak ramalan lulus tuh, tapi nak keliru disalah orang akeh. Nah, sampai nak salah dimaklumi. Jadi enak. Pokoknya masyarakat awam itu enak. Terus jadi kiai ruginya gini. Misalnya saya orang alim alama, ada pengumuman Gus Bak masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya. Memang aturannya. jadi rugi itu katanya. Karena memang aturannya gitu, para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan itu nggak ada syaratnya, pas para penggemar itu nggak ada syarat. Siapa saja bisa. Makanya terus banyak orang jalan pintas, nggak mau alim sendiri ya, penggemar Gus Bak aja. Itu sebetulnya oportunis, itu orang nakalan lah kira-kira gitu. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam, dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jogo Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting, kata beliau.
Ojo sampai Indonesia di dosa paten pinaten. Caranya dia aku kudu rukun Mbak Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Kalau paten pinaten repot kayak Mesir, Syria. Jadi fikihnya Mbah Mun itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megang, enggak. Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Indonesia. Saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi itu. Singkat cerita, saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu, yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu tokoh kafir Quraisy yang bisa mengendalikan Quraisy. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Itu kalau perang pasti banyak korbannya. Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi, tapi diterima saja. Asal tidak terjadi saling bunuh, saling chaos, saling kolek. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak, kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti salah. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita, karena ini juga umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren, kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah, mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau, mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana, bunuh saja, mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang di Sarah Hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dalam riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama apa Ismail apa Ishak, tapi kita milih yang Ismail saja. Umumnya orang meyakini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu kagetnya pertama, ngetek. Ya Allah, yang benar saja, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah, Ibrahim, kamu ingat gak ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh ya Allah. Kata Allah, aku itu ya gelo, itu sih gawe aku enak usul kemutan ngapain. Kon saiki anakmu sih gawe aku. Takon mati ini keberatan, menangis Nabi Ibrahim. Ini pelajaran bagi kita. Karena orang misalnya nyon saya ucap wedok nganggo sepeda motor luwanan sepuan dari wana isopo luput suhu. Tapi nak jeling no, oh niku ponakane jenengan pas ya. Mesti gitu. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat. Pas orang itu tidak keluarga kita. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor, kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kalau itu anak kamu, mesti dulu ya, mungkin dibuatan konangan. Sama. Ini masalah Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, paham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya paham takfiri itu enggak rasional, secara fikih enggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja, yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan orang kafir. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu satu mesti goblok dulu mesti. Dua mesti gak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan.
Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cawe wedok yang kuatokan cekak sepeda motor berwantek. Kalau mbok pisau itu boleh wong ayu banget seneng kue. Kira-kira masih misoi tidak gitu. Itu mesti atau gini, kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti marah. Janjian kok gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyulayani janji. Zaid itu orang yang memberi tangan kamu 10 juta terus janjian nyulayani janji. Bisa nggak kamu bentak Zaid? Terus gak ditagel sewenang. Artinya ketika kamu disulayani janji marah itu mesti gini. Sudah nyulayani janji plus tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah makanya ini jaga kearifan kita, bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita. Makanya kearifan dari bapak itu senangnya kancanan orang macam-macam, langsung sembulan-bulan. Terus saya tanya, kenapa Pak? Senggelem dadi ngono iku ya sapa? Mesti jawabnya gitu. Karena itu kearifan. Senggelem dadi ngono iku santrinya bapak dulu yang bulat ya banyak. Ya itu bengkel, nggak ragulan dadani barang rusak ya rasa jadi apa? Ya. Makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang nggak tegas. Tapi karena kearifan, kiai yang terlalu tegas itu biasanya tidak pati arif. Ya tadi, bayangkan itu anak kamu, pengen ngaji malah diboyong. Cara itu anakmu. Pak Yai memberi kepengen didadani malah jalan. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi coba khazanah itu jangan sampai hilang. Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kita meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah. Ditanya Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk taqarrub ilaika. Kurban itu maknanya satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada mana ada terima sapi untung nak jenengan nyuwun anak kula mau tak korban terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Ismail. Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Syarah Kitab Hikam tadi. Jadi beliau mengalami kasaf, diangkat kasaf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib, kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabisi. Suatu saat itu tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Lu gimana ya Allah, ini samratu fuadi buat saya. Terus kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti, kalau saya usul kamu pikir-pikir katanya. Tapi ini anak saya, memangnya yang saya bunuh itu hamba siapa? Itu juga hamba saya kata Allah. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibna Ibrahim malah halimun Allahu munib. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim itu mudah memaafkan. Beliau enggak ya agak temperamental. Makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim mematai beberapa berhala itu di Quran dijelaskan sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda, jadi gejolaknya masih kuat sehingga frontal. Tapi ketika Ibrahim sepuh itu semua proses dakwahnya itu halus. Ya kira-kira mirip Wali Songo. Tapi itu bahasa yang salah ya, Wali Songo yang mirip Nabi Ibrahim nanti. Makanya yang benar itu madzhab ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal. Jangan ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah, itu ya sunnah, kita yakini sunnah. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunnah. Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubahan kiai ke Arab Saudi, supir taksi dicium, tukang angkot dicium, karena semuanya pakai apa? Jubah. Itu guyonannya orang Madura kan. Setelah di sana jubah loh, itu pakaian nasionalnya orang Arab. Oh iya. Makanya kalau melihat film Arab itu bingung, karena yang soleh sama penjahat sama-sama macaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang, yang preman tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko, kan enak. Ini yang soleh, ini enggak. Kalau film Arab bingung,
Makanya kalau orang abangan lihat film Gus sing Abu Jaldi karena karena itu film Arab repot film Arab itu. Dan lucunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya bilang wallahi. Itu yang sering haji sering umrah kan tahu orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Wallahi. Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin jubah pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul aurat nutupi aurat meskipun dengan cara negara masing. Nah, negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Sama lihat kan ulama-ulama Turki ya pakai turbus, pakai gaji, yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing dan itu enggak masalah. Karena kata Allah wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa kaum. Semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Tentu tradisi yang positif. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunat, pakai hem ya sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Sunat. Karena sakofah itu satu tradisi. Nah, bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian, kayak tadi Tepo Seliro. Sebelum ada Menteri Pertahanan, sebelum ada Menko Polhukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu, misalnya dulu di sini ada Bandar Sam, ada orang-orang sepuh. Itu saya ngapain nom-nom karena rebutan warisan sisin, sungkan sing sepuh. Jadi tanpa ada polisi ini sudah ada takrifan yang bisa mengendalikan orang tidak rebutan warisan, tidak konflik. Sekarang enggak, ambil dulur konflik dan pengadilan. Banyak enggak orang konflik harta warisan sampai ke pengadilan? Kadang. Artinya apa? Ketika ada lembaga peradilan justru kita kehilangan kearifan. Makanya ngaji di sini saya mau minta sekali tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan lagi. Ini yang terakhir saya cerita sujud. Terus orang terlatih tanggung jawab sendiri. Rasulullah itu betul bisa nyafaati. Itu semua ulama ijma Rasulullah bisa mensyafaati. Tapi ketika anak dalam, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu, anak dalam lah kalau dalam bahasa pesantren, itu ditanya, engkau mau nikah, engkau mau boyong, kamu minta saya apa? Ya Rasulullah saya kasih waktu 3 hari untuk menentukan saya minta apa. Setelah 3 hari, anak itu ketemu Rasulullah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya jadi temanmu di surga. Nabi tanyanya unik. Kamu diwarai orang apa karena kamu sendiri? Jadi kalau orang pintar dadakan itu bikin orang curiga. Kamu pintar sendiri apa diwarai orang? Enggak ya Rasulullah. Setelah saya angan-angan semua dunia ini zailah, bakal hilang. Kemewahan dunia, kenikmatan dunia pasti hilang. Yang enggak hilang adalah kenikmatan di akhir. Maka saya minta satu saja, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta menjadi teman kau di surga. Apa jawabannya Nabi? Itu saja, tidak yang lain? Iya ya Rasulullah. Jawabannya Nabi itu nih, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Saya masih ingat teksnya. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Saya minta tolong, bantulah saya. Kamu harus memperbanyak sujud. Jadi makanya semua kiai, semua habaib, semua orang alim, siapapun yang ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, tentu onok modalnya. Mungkin yang kaya, yang sedekah, yang miskin sabar, yang ya pokoknya ada amalnya. Nggak boleh gratisan. Nang dunia ada gratis, terus warga gratis. Jadi Nabi jelas menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah saya, kamu sendiri harus memperbanyak sujud. Kemudian ahli fikih itu mengkaji sujud itu apa? Menurut cara yang disepakati ulama yang mesti benernya adalah diletakkan al-yaden 2 tangan berarti berapa? 3, ar-rukbaten 5, al-qadamen 7. Makanya ini yang disepakati ulama. Tapi banyak juga ulama yang mengesahkan sujud cukup pakai jabah. Jadi kalau ada orang bisa sujud kok agak ngongkrong, yang penting badu'e itu memplek, itu ada juga ulama yang bilang yang penting jangan dilakukan imam musola, nanti dianggap ya masa imam musola sujudnya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi tetap Nabi itu inginnya umat ini memberi kontribusi. Jadi Nabi tidak langsung bilang iya saya syafaatin, tidak. Tapi Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Yang paling saya haru itu ini sebagai penutup. Yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Tapi terus Ithaf cerita
Kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasul. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Said Muhammad, kalau madah Nabi dakmat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wah takim. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Said Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.